Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan bersama-sama belajar bagaimana membuat sebuah topologi menggunakan Kisco Packet Tracker. Pada hari ini, kita akan mencoba menghubungkan 3 buah router, 4 buah switch, 12 komputer, 4 buah router wireless, dan 4 buah laptop. Langsung saja kita praktekkan. Yang pertama kita pilih routernya terlebih dahulu. Kita siapkan routernya sebanyak 3 buah. Lalu pada router ini kita on-kan semuanya dulu. Klik pada router 0, pilih config, pas ethernetnya kita on, baik 0 maupun 1, serialnya juga sama, baik serial 2 maupun serial 3 kita on kan semuanya. Seperti ini, posisinya on. Demikian juga pada router yang pertama, pas ethernetnya 0 on, pas ethernet 1 on, serial 2 on, serial 3 on. Lakukan pada router kedua. Pas Ethernet 0 on, pas Ethernet 1 on, serial 2 on, serial 3 on. Lalu kalau sudah, kita memasangkan switch sebanyak 4 buah. Lalu kita pasangkan juga komputernya. Sebanyak 12 buah. Berikutnya kita pasangkan router wireless sebanyak 4 buah juga sama. Berikutnya kita pasangkan laptop sebanyak 4 buah. Lalu kita hubungkan semua perangkat ini menggunakan 2 buah jenis kabel. Yang pertama kita akan hubungkan ke 3 buah router ini menggunakan kabel serial DTE. Pilih pada kabel serial DTE, kita klik. Pada router 0, pilih port serial 2. Hubungkan ke router yang pertama ke port serial 3. Dari router pertama, pilih port serial 2, masuk ke router 2 melalui port serial 3. Dan pada router 2, pada port serial 2, kita hubungkan ke serial 3. Seperti ini. Berikutnya dari router ke switch. Pas Ethernet 0, masuk ke switch per 0, pas Ethernet 0 per 1. Lalu kita hubungkan ke masing-masing komputer, semuanya menggunakan kabel stripe. Pada masih router 0, pada port pas Ethernet 1, kita klik hubungkan ke switch 1. Seperti ini, lalu kita hubungkan lagi dari switch ke komputernya menggunakan kabel stripe.
Dan untuk ke wireless router kita masuk ke port internet. Lakukan pada semua perangkat menggunakan kabel stripe. Tinggal ikuti saja pada tampilan video yang rekan-rekan lihat. Seperti ini rekan-rekan. Jadi kita sudah menghubungkan ke semua perangkat. Tinggal di sini kita akan melakukan konfigurasi IP address. Perlu rekan-rekan ketahui bahwasanya kita akan menggunakan IP address kelas C. Pada router PT, router 0, kita klik pas Ethernet 0, kita masukkan 192.168.10.1, di mana ini nanti 10.1 itu menjadi default gateway yang ini, kelompok ini. Lalu pada pas Ethernet 1 kita masukkan 192.168.20.1, subnet masknya secara otomatis, dan ini pas Ethernet 1 ini akan masuk ke dalam sebagai default gateway kelompok yang ini. Kita close. Lalu pada router 1, kita pada pas Ethernet 0, kita masukkan 192.168.30.1, subnet mask otomatis, di mana nanti pas Ethernet 0 ini untuk kelompok yang ini. Sedangkan pas Ethernet 1-nya kita kosongkan karena pada routernya hanya satu jalur yang dipakai. Kita close. Sama pada router 2 juga, pas Ethernet 0, kita masukkan 192.168.40.1. Seperti ini, kita close. Agar kita ingat, kita tulis dulu gateway-nya. Gateway-nya adalah 192.168.10.1. Seperti ini. Ini adalah gateway jalur sini. Sekarang kita kopikan. Untuk jalur yang sini kita masukkan yaitu 20.1. Seperti ini. Dan untuk yang di sini gateway-nya adalah 30.1. Seperti ini rekan-rekan gateway-nya. Dan untuk yang ini adalah gateway-nya adalah 40.1. Nah, sekarang kita tinggal pemberian IP address-nya saja pada masing-masing komputer. Lalu kita klik PC 0, desktop. Nah, di sini kita masukkan 192.168.10.2. Subnet masknya, default gateway-nya adalah ini, pas Ethernet 0 pada router, yaitu 192.168.10.1. Kalau sudah, kita close dan kita beri nama di sini.
seperti ini. Lalu pada PC berikutnya sama desktop. Nah, ini 3 berarti sama, ininya juga depot gateway adalah 1. Sudah close. Kita beri nama juga di sini sama, yaitu 3. Berikutnya pada PC berikutnya, desktop impact configuration sama, ini berarti 4. Karena nanti kita berurutan dan depot gateway-nya tetap adalah 1. Close, kita beri nama adalah 1. Oh, mohon maaf, ini adalah 4. Berikutnya untuk ini, karena kita mengacu pada depot gateway-nya 20.1, berarti yang ini adalah 192.168.20.2 seperti ini. Ininya sama, titik 1. Jadi untuk depot gateway yang ini, ya, kita close, kita beri nama juga sama agar memudahkan kita untuk pengingatan bahwasanya komputer ini adalah menggunakan IP address 20.2. Berikutnya pada PC berikutnya, desktop IP configuration sama, berarti ini 3, ininya 1. Kita beri nama juga sama. Ini sama, berarti ini 20.4. Ini juga depot gateway 1. Kita beri nama di sini, berarti 4. Lakukan ini ke semua perangkat. Kalau di sini depot gateway-nya 30, berarti yang ini berarti 30.2. 192.168.30.2. Depot gateway-nya 192.168.30.1. Kalau sudah, kita kasih nama juga sama di sini, biar memudahkan kita mengingat IP address pada masing-masing perangkat. Sama di sini juga. Berarti di sini adalah 3. Depot gateway adalah 1. Kita close, pasangkan di sini. Ini berarti 3. Berikutnya, mohon maaf, di sini komputer berikutnya sama, yaitu adalah 4. Ini juga sama, 1. Kita close, kita beri nama 20.34 seperti ini. Dan pada kelompok yang terakhir kita masukkan 192.168.40.2. Pada depot gateway-nya 192.168.40.1. Kita beri nama di sini seperti ini. Nah, berikutnya pada komputer berikutnya sama. Ininya 3, ininya 1. Dan pada komputer terakhir (44) ini 41. Kita beri nama
Setelah semuanya terberikan nama, lalu kita akan mengatur jalur serialnya. Kalau tadi Ethernetnya sudah, jalur serialnya kita akan pasangkan. Klik pada router 0. Tadi pada pas Ethernet 0 kita sudah masukkan default gateway-nya, juga sama ini. Pada serial 2, clock rate-nya kita menggunakan 64.000. Lalu IP address-nya kita masukkan 192.168.50.1. Seperti ini. Ini untuk serial 2. IP address untuk serial 2. Untuk serial 3-nya kita masukkan nanti bagian terakhir. Kita masukkan dulu pada serial kedua, clock rate-nya 64.000, IP address-nya seperti ini. Lalu kita close. Kita pasangkan di sini serial 2. IP address-nya adalah 50.1. Seperti ini. Karena kabel dari router 0 ke router 1 itu menggunakan dari port serial 2 ke serial 3, maka pada router satunya, pada port serial 3, sama, clock rate-nya 64.000, IP address-nya adalah 192.168.50.2. Seperti ini. Jadi berurutan antara serial 2 dan serial 3. Subnet masnya. Untuk serial 2-nya kita masukkan adalah 192.168.60.1. Nah seperti ini. Jadi serial 2-nya adalah, serial 3 adalah kelanjutan daripada ini, dan serial 2 adalah awal daripada router yang ini. Kita close dan kita berikan saja nomoran di sini biar kita tidak lupa. Ini serial 3, berarti serial 3 masuk sininya adalah titik 2. Seperti ini. Dan di sini serial 2-nya adalah 60.1. Seperti ini. Pada router yang ini, serial 3-nya adalah 192.168.60.2. Seperti ini. Ini melanjutkan daripada serial 2 yang terhubung pada serial 3 pada router 2. Pada router pada router 2 port serial 2-nya kita masukkan 192.168.70.1. Seperti ini. Ingat-ingat susunan IP-nya. Kita close dan kita pasangkan di sini. Ini serial 3. Itu adalah berarti 60.2. Seperti ini. Dan yang ini adalah 70.1. Dan pada router 0 lagi, pada serial 3-nya adalah 192.168.70.2. Kenapa 70.2? Karena mengikuti port daripada router 2 ke router 0. Kalau sudah, kita close. Baik, kita ketikkan di sini biar kita tidak lupa. Ini 70.2.
2. Mohon maaf, ini buka serial 3. Seperti ini. Biar sedikit rada jauh, biar kelihatannya enak dilihatnya. Seperti ini. Nah, kalau sudah rekan-rekan, sekarang kita tinggal masuk ke router yang 0 ini, router pertama. Kita cek lagi, pas Ethernet 1-nya sudah jalan, pas Ethernet 2 jalan, on. Kalau sudah, kita periksa semuanya dulu, port pada masing-masing router. Baik, kalau sudah, sekarang kita akan menghubungkan bagaimana ke semua perangkat ini bisa terhubung. Kita tes terlebih dahulu. Masing-masing kelompok, PC 0 kita kirim ke PC 1, sukses. Tapi tatkala PC 0 itu mengirim pesan ke PC 3, dia akan terjadi pilot. Berarti ini belum terhubung karena belum ada pengaturan untuk penghubungannya. Maka kita akan atur pada routernya, yaitu pada menu routing static networknya. Perhatikan, kita akan masukkan yang ini, yang 20, kelompok 20, 30, dan 40. Yang pertama adalah 192.168.20.0. Subnet masknya sama 255.0. Next hopnya kita masukkan yang ini 50.2. Ya, next hopnya 50.2. 192.168.50.2. Kalau sudah, kita add. Berikutnya kelompok ini 30. Masih menggunakan jalur next hop 50.2, kita masukkan 30, kita add. Lalu jalur ini yang 40, kita masukkan lagi 40, next hopnya sama, add. Sampai sini. Berikutnya adalah untuk masuk ke ini, serial 3 ini. Kita masukkan, di sininya adalah 40, tapi di sininya adalah 60. Nah, 60. Lalu add, masuk, ya, seperti ini. Lalu berikutnya kita periksa dulu 20, 30, 40, 20, rumpun 20, rumpun 30, dan rumpun 40. Berikutnya adalah dengan kita close, lalu kita pilih router pertama. Pada statiknya kita masukkan sama 192.168.10.0. Subnet masknya sama 0. Next hopnya 50.1. Ya, agar bisa terhubung, maksudnya agar bisa terhubung dari perangkat ini ke sini. Ya. 192.168.50.1. Kita add seperti ini. Lalu melalui jalur ini juga kita meminta masuk ke sini. Berarti di sini adalah 20. Add. Dan yang ini 40. Ya.
Dan kita ganti di sininya adalah menggunakan 60.2. 60 neck hopnya adalah 60.2. Add seperti ini. Dan 70.2. Seperti ini. Ininya 20. Ya. Jadi intinya kita hubung-hubungkan aja semuanya. Berikutnya pada router yang terakhir. Pilih router yang statik. Networknya kita masukkan dari mulai pertama 192.168.10.0. Masnya sama 255.0. Neck hubnya kita mulai dari 50.1. Kita add. Berikutnya adalah 20. Add. Berikutnya yang ini 60. 60, lalu di sini adalah 30. Add. Ya. Jadi ini sudah tercatat. Dan juga yang ini yaitu 20 via neck hopnya adalah 70.2. Add. Ya, sudah masuk. Dan 10.0 lewat jalur 70.2. Kita add. Sudah masuk. Nah, baik rekan-rekan semuanya, tatkala sudah semuanya terpasang, sekarang kita tinggal mengatur ini wireless routernya. Pilih config. Pada wirelessnya SSID-nya kita tuliskan kantor, contohnya aja kantor, ya. Namanya juga di sini juga kantor. Ya. Pada wirelessnya kita berikan password 123456778. Kita close. Dan pada laptopnya kita ganti terlebih dahulu perangkatnya. Kita off, drag. Nah, seperti ini. Kita on. Lalu pada menu config, wireless, SSID-nya tadi apa? Kantor. Passwordnya 123456778. Kalau sudah, kita close. Sudah terhubung. Berikutnya router yang ini. Pilih config juga sama. Di sini pada router ini display name adalah kelas 1. Kelas 1. Pada wirelessnya SSID-nya adalah kelas 1 juga sama. Passwordnya kita bedakan menjadi 1 sampai 9. Lalu kita close. Dan pada laptopnya sama, kita ganti terlebih dahulu perangkatnya seperti ini. Lalu kita on. Pada menu config, menu wireless, SSID ini adalah kelas 1. Pada passwordnya 1 sampai 9. Lalu kita close. Berikutnya pada router selanjutnya. Ini kita berikan nama kelas 2. Dan pada wirelessnya SSID-nya kita berikan juga nama kelas 2. Passwordnya kita berikan di sini 11234567890. Lalu kita close. Dan pada laptopnya sama halnya seperti yang tadi. Kita ganti terlebih dahulu perangkatnya.
Kalau kita on kan, pilih menu config, wireless, SSID-nya tadi ingat kelas 2. Dan pada passwordnya kita masukkan 12345678890. Kita close. Dan pada wireless router terakhir, kita berikan nama di sini adalah kelas 3. Dan wirelessnya, SSID-nya juga sama kelas 3. Passwordnya dari 0 sampai 8. Kita close. Lalu kita pada laptopnya kita ganti perangkatnya terlebih dahulu. Kita on kan. Lalu pada menu config, pilih wireless, SSID-nya tadi kelas 3. Passwordnya 0 sampai 8. Kita close. Sampai sini rekan-rekan, sekarang kita akan mencoba apakah benar ini sudah terhubung semuanya. Kita klik pada gambar amplop. PC 0 ke PC 1 terjadi successful. Sekarang dari PC 0 ini ke PC 3 dengan jalur yang berbeda. Ini sudah sukses sama. PC 0 ke PC 3. Terus dari PC 0 ke PC sini, PC 6. Ini pilot, sekali lagi kita akan tes karena masih proses dan sekarang sudah sukses. Nah, rekan-rekan semuanya, ini sudah bisa dipastikan bisa terhubung semuanya. Sekian saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Dan kalau ada kesalahan ataupun kehilapan mohon dimaafkan karena saya pun masih dalam proses belajar. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Jangan lupa subscribe, like, and share agar ini bermanfaat bagi semua anak-anak kita di dalam dunia pendidikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.